ketika agama ini belum diserang oleh negara api yang bernama kepentingan-kepentingan politik dan ideologi transnasional ini, sebenarnya kita aman-aman aja kok. Santai aja. Saya ingat betul itu. Saya ini sekolahnya di Madura, SMA. Madura itu kan, ya udahlah, pokoknya 100% itu agamanya, kalau nggak Islam ya NU gitu. Kalau kata Cak Nanto itu, karena saking banyaknya orang NU itu di Madura itu, 90% Nahdlatul Ulama, 10%-nya, 90% Islam, 10%-nya Muhammadiyah, kata Cak Nanto. Nah ini adalah gambaran, saya sekelas itu dengan 2 orang Hindu dan 3 orang Katolik dari Surabaya. Aman, Pak. Aman sekali. Hari ini 5 orang teman saya yang non Islam itu ditendang oleh admin dari WA Group. Coba. Alasannya saya tanya, Hasanah, nama adminnya Hasanah, kenapa kamu usir yang 5 orang yang berbeda agama? Ya supaya kita enak lah nge-share hadis segala macam. Coba. Ini kan negara api sudah mulai menyerang. Kita nggak boleh seperti itu, Pak. Saya betul-betul menjelajah dunia Arab itu. Saya menjelajah Amerika itu. Saya menjelajah Amerika Selatan. Setengah dari belahan bumi ini sudah saya datangi semua. Coba, come on, you name it. Negara-negara di Afrika yang berkonflik. Mulai dari Afrika Selatan, Somalia, Mozambik, Tanzania, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Sudan, Mali, Burkina Faso, Liberia, Monrovia. Semua sudah saya datangi semua. Dan semua itu tadinya tentram, ayem, enak, guyuk. Setelah kepentingan-kepentingan politik masuk, selesai negara itu. Sudan sampai hari ini nggak selesai. Itu gara-gara ada salah satu tokoh torikoh yang terpapar oleh paham kebencian, menyembunyikan Osama bin Laden 3,5 tahun di Sudan, dan setelah itu semua orang belajar tentang kebencian. Somalia itu, Pak, nih saya cerita. Karena begini, sampai hari ini saya itu masih menjadi legal advisor untuk pemerintahan Somalia, untuk melawan terorisme. Saya makan gaji buta, Pak Rektor. Sampai Oktober nanti SK saya baru berakhir. Kenapa saya makan gaji buta? Setiap rapat selalu saran saya, what do you think Islam about our country? Saya bilang, you have to make Pancasila in your own. Dan mereka tidak pernah bisa. Ya udah, nasihat saya gitu aja terus. Bikin Pancasila. Makanya saya bilang saya makan gaji buta. Somalia ini aneh. 100% negara itu agamanya sama, manhajnya sama, aliran agamanya sama. Ulamanya semua sama. Kalau nggak lulusan Mekah, lulusan Madinah. Kalau nggak lulusan Ummul Qura, dia lulusan Jamaah Al-Islamiyah dari Madinah. Semua ulamanya. Saya sudah 3 kali masuk ke Mogadishu. Setengah negara itu dikuasai oleh the government of Somalia, yang setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teroris paling brutal di negara tanduk Afrika dan Afrika Timur, namanya Al-Shabaab. Agamanya sama, manhajnya sama, mazhabnya sama. Satu negara ini sepakat mengharamkan musik. Satu negara ini sepakat mengharamkan rokok. Satu negara ini sepakat mengharamkan pendirian gereja, vihara, Buddha. Semua sepakat. Tapi perangnya nggak selesai-selesai, Pak, sampai hari ini. Dulu ada kelompok minoritas namanya Al-Azhariyah, ada di bagian utara. Terusir, Pak, ke Tanzania. Satu negara ini hari ini 100% pemeluk Wahabi semua. Tapi perang satu sama lain, Pak. Apa yang membuat mereka berperang? Orientasi politiknya beda. Yang satu dibiayai Saudi, yang satu dibiayai Qatar. Ini loh. Politik yang kemudian mengubah perilaku semua pemeluk agama ini. Penggunaan politisasi agama ini kemudian mengajarkan kita tentang kebencian. Ulama-ulama lebih sibuk ngurusin politik daripada membawakan kitab-kitabnya Tahrir bin Ashur tentang proses penciptaan bumi yang ditulis dalam Tahrir wa Tanwir untuk melawan pemikiran Hawking, Dawkins. Ulama nggak ada lagi yang sanggup melawan itu. Baik pemuka Kristen, Hindu, Buddha, nggak ada lagi. Dan hari ini literatur kita betul-betul dipenuhi oleh dengan sekularisme, liberalisme, ateisme, dan seterusnya. Agama makin tergerus, Pak. Di Amerika itu banyak gereja yang tutup. Termasuk kampus saya ini adalah gereja yang tutup karena nggak ada jemaatnya lagi. Yang dijadikan justru sekolah Islam. Saya tidak mau bahas soal Kristen dan Islamnya, tapi bagaimana rumah ibadah kehilangan jemaatnya, coba. Karena apa? Karena tergerusnya keimanan orang-orang. Setelah mau mati baru ingat Tuhan. Ini yang terjadi di banyak negara. Dan di Tunis sendiri, bahkan ada masjid yang hampir tutup karena kalau Jumatan itu jamaahnya kurang dari korum. Di sebuah kota kecil namanya El Jan. Karena nggak ada. Kalau Jumatan itu hanya 4-6 orang isinya. Akhirnya ditutup, tidak mengadakan Jumatan, hanya sholat-sholat ketika sholat-sholat biasa 5 waktu. Nah ini semuanya tergerus, Pak. Gerakan-gerakan. Kita bukan berarti menganggap orang beragama pasti bagus, nggak juga. Orang ateis juga kalau soal moral bagus. Karena ukuran moral itu bukan dari pemeluk agama apa.